Kayaknya sekarang mau tua ataupun muda itu udah nggak malu lagi buat nunjukin koleksi mainannya mereka. Mulai dari mainan yang bisa dibeli di minimarket sampai mainan yang harganya jutaan, ada aja yang koleksi. Nah, pengen nggak sih koleksi mainan kalian itu difoto terus dipajang di grup-grup Facebook, di grup-grup hobi, di Instagram supaya kalian bisa terhubung lebih dekat sama anggota grup, supaya kalian nggak dianggap sebagai anggota yang cuma silent reader doang. Nah, sayangnya meskipun banyak orang yang udah suka pamerin koleksi mainannya nih di Facebook atau di Instagram, mereka seringkali lupa kalau untuk memfoto mainan atau memfoto koleksinya itu ada tips dan trik, ada cara-caranya yang harus diikuti. Nah, sebagai newbie dalam foto-fotoan mainan nih, gue mau ngajakin kalian untuk ngulik fotografi mainan dengan modal seadanya, dan kali ini bakal featuring sama Oppo A12. Sebelum videonya lanjut, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, boleh banget pencet subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gua upload video. Dan buat kalian yang belum tahu kalau Main Lagi punya Instagram, silahkan langsung masuk ke Instagram dan cari Main Lagi YT, terus klik tombol follow. Yuk bantu majuin channel ini supaya lebih baik lagi. Yang diperluin sebenarnya sederhana. Kalian perlu hal yang pertama, yaitu adalah sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini bisa lampu, bisa juga sinar matahari, alias kalian foto mainan di luar ruangan. Yang kedua, background. Nah, background ini akan disesuaikan sama mood yang kalian mau bangun dari foto-foto mainan kalian. Kalau gue sih sukanya background yang clear, mau dia putih ataupun hitam. Kenapa? Karena supaya orang-orang tuh nggak terdistraksi, fokusnya sama mainan yang gue foto doang. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga tentu aja kameranya. Nggak perlu kamera mirrorless atau DSLR yang mahal. Kali ini gue mau ngajakin kalian untuk foto-foto mainan dengan Oppo A12 atau Oppo A12. Oppo A12 ini udah menggunakan dual camera di belakang dengan 13 megapiksel sensor utama dan 2 megapiksel depth sensor. Dan handphone ini ketika gue pegang ini gue rasa ini enteng banget. Jadi kalian nggak akan ngerasa pegel ketika kalian foto-foto dengan handphone ini. Karena ketika foto mainan itu biasanya yang diambil tuh sampai ratusan. Kalian nggak langsung puas ketika kalian dapetin satu atau dua hasil, bisa sampai puluhan bahkan ratusan kali take. Jadi handphone ini yang nggak berat dan nggak bikin pegel itu adalah suatu hal yang bagus. Ditambah lagi handphone ini juga punya storage internal 64 GB dan bisa kalian tambahin storage eksternal sampai 256 GB. Jadi foto-foto yang kalian ambil dengan handphone ini nggak harus cepet-cepet kalian pindahin ke PC atau ke komputer, karena 256 GB plus 64 GB itu sudah lebih dari cukup. Gue aja 64 GB gak bisa habis. Lo mau nyimpen apaan emang? Nah, kita omongin dari yang pertama dulu ya, yaitu lighting. Nah, lighting atau pencahayaan ini jadi aspek yang penting banget kalau kalian mau dapetin foto yang bagus. Terutama kalau kalian ngambil foto mainan pakai kamera HP. Karena ukuran sensornya yang kecil, kamera HP ini butuh cahaya yang banyak supaya masuk ke dalam sensornya agar gambar yang dihasilkan itu juga jernih. Cahaya ini sumbernya bisa beda-beda, bisa pakai cahaya matahari ataupun lampu kayak yang ada di sini atau yang ada di belakang, itu semua bisa dipakai dan jadi sumber cahaya ketika kalian ngambil foto. Kalau kalian mau panas-panasan di luar, ya gue sangat merekomendasikan kalian menggunakan cahaya matahari, karena cahaya matahari intensitasnya itu sangat kuat dan kalian bisa mendapatkan gambar yang jernih dan menarik kayak begini. Cuma cahaya matahari ini punya beberapa kelemahan. Yang pertama, kita nggak bisa ngurangin intensitasnya. Siapa yang megang remote matahari? Woi, kagak ada. Kalau intensitasnya terlalu tinggi, bayangan yang dihasilkan di mainan kita juga terlalu gelap dan itu jadinya kurang bagus ya buat foto-foto kita. Dan yang kedua, kelemahan dari cahaya matahari adalah kagak bisa kita pindah, bang. Siapa yang mau pindahin matahari? Son Goku. Jadi kalau kalian mau foto di bawah sinar matahari, pastikan kalian foto di waktu yang tepat. Jangan siang bolong. Bagus kagak tuh foto, hitam iya lu. Beda sama cahaya matahari. Yang kedua adalah cahaya lampu. Untuk video ini gue pakai lampu yang ada di rumah ya, yang berarti gue pakai lampu yang intensitas cahayanya bisa diubah-ubah. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa banget beli kap lampu atau stand lampu yang kayak gimana aja, nggak mesti kayak begini. Terus kalian pasangin lampu putih. Habis itu kalian tutup dengan tisu yang dikasih solasi. Tisunya ini gunanya adalah sebagai diffuser. Kalau lampu yang agak mahal ini pakai diffuser. Nah, diffuser untuk lampu bikinan kita itu dibuat dari tisu dan dijamin udah bagus banget. Kalau bisa kalian jangan cuma bikin lampu kayak gini tuh satu ya, bikin minimal 2 supaya kalian bisa berkreasi dengan posisi lampunya. Yang satu nanti bisa buat nerangin background, yang satu buat nerangin
mainan kalian, jadi bisa kalian kreasikan sesuka hati kalian. Sekarang kita akan bahas background. Ini sebenarnya suka-suka kalian sih, bakalan tergantung banget sama mood yang pengen didapat dari foto kalian ini. Kalau kalian ngambil foto di luar ruangan, kalian bisa cari itu di sekitar rumah atau di sekitar jalanan yang kira-kira bakal bagus dan cocok banget sama hasil foto yang kalian inginkan. Jangan jauh-jauh, lagi physical distancing. Di rumah aja, jangan jauh-jauh ya. Kalau malas nyari keluar, kalian bisa bikin background sendiri. Tapi tadi gue bilang gue lebih suka background yang polos, tapi kalau gue lagi pengen foto yang nggak polos, ada satu favorit gue. Backgroundnya itu layar laptop. Caranya adalah kalian googling gambar yang pengen kalian dapetin, abis itu kalian tampilin secara full screen, abis itu lo taro mainannya di depan layar laptop, abis itu difoto. Udah gitu doang. Jadiin gambar yang tadi udah di-download dan dipasang sebagai full screen di laptop kalian itu sebagai background. Kalau kurang besar, kalian juga bisa colokin laptop kalian ke TV dan tayangin gambar tadi ke TV, abis itu jadiin TV-nya sebagai background. Itu bagus banget. Dengan cara ini kalian bisa dapetin hasil background yang bokeh dengan menggunakan kamera HP. Wah, mantap kan? Nah, sekarang gue mau bahas kameranya nih, si Oppo A12. Kalau kalian foto dengan Oppo A12 dan lighting yang baik, kalian bisa banget dapetin gambar-gambar yang menarik dan layak banget dipajang di media sosial, di Instagram atau di grup-grup Facebook kesayangan kalian. Beberapa foto juga udah gue taro ya, kadang-kadang ada di Instagram Story, kadang-kadang gue taro di post yang menggunakan Oppo A12 ini. Cuma pakai ini doang, mantap kan? Tapi yang paling seru dari Oppo A12 ini adalah sebenarnya bukan kualitas kameranya secara keseluruhan, tapi ada satu fitur yang menarik banget untuk memaksimalkan kamera 13 megapikselnya si Oppo A12 ini, yaitu Expert Mode. Fitur ini gak semua handphone punya loh ya, orang daily driver gue aja gak punya. Emang apa sih pentingnya kita menggunakan Expert Mode? Simpelnya begini, kalau kita foto menggunakan mode auto, si kamera ini yang akan mikirin buat kita kayak gimana mood yang akan didapatkan, mana bagian yang terang dan mana bagian yang gelap, fokusnya ada di mana, itu terserah si handphonenya. Tapi ketika kita menggunakan Expert Mode, kita tuh yang akan menentukan bagian mana fokusnya, bagian mana yang harus diambil terang, bagian mana yang harus diambil gelap, itu kita sendiri yang nentuin. Emang di Oppo A12 ini gimana caranya menggunakan mode expert? Gampang, kalian tinggal buka aplikasi kamera bawaan handphone ini, kemudian kalian pencet tuh burger button alias menu garis 3 yang ada di sebelah kiri, terus kalian pilih expert. Di situ nanti kalian bisa nemuin exposure, white balance, focus, dan juga exposure value. Di exposure kalian bisa atur seberapa lama rana atau shutter terbuka. Semakin lama dia terbuka, maka cahaya yang masuk itu semakin banyak, yang berarti semakin terang juga foto kita. Jadi hati-hati, jangan sampai fotonya jadi terlalu terang, alias overexposure. Di menu WB alias white balance, kalian bisa atur temperatur warna dari foto kalian. WB ini satuannya Kelvin ya. Di Oppo A12 ini kalian bisa mengatur white balance mulai dari 2000 Kelvin sampai 9000 Kelvin. Semakin besar Kelvinnya, maka semakin warm atau kekuningan hasil foto kalian. Simpelnya kayak gini, 9000 Kelvin maka itu akan kuning banget fotonya, dan 2000 Kelvin akan biru banget alias cool. Jadi 9000 warm, 2000 cool. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan ya, si white balance ini sesuaikan dengan gambar yang ingin kalian dapatkan, entah itu cool ataupun warm. Tapi gue biasanya menyesuaikan dengan kondisi cahaya matahari. Cahaya matahari itu biasanya ada di antara 5300 sampai 6000 Kelvin. Kalian sesuaikan aja hasilnya ntar kayak gimana. Di sebelahnya ada menu fokus nih, AF alias auto focus, tapi kalian bisa geser slidernya jadi manual fokus. Autofocus ini kalau kalian males mikir fokusnya ada di mana, kalian tinggal tap. Tapi kalau kalian mau difokusin sendiri, manual fokus ini cocok banget buat kalian. Supaya kalian bisa menentukan bagian mana yang harus fokus, bagian mana yang nggak fokus, itu secara manual. Terakhir nih ada EV atau exposure value yang bisa ngasih kalian foto lebih terang jika EV dinaikkan dan lebih gelap jika EV diturunkan. Sekali lagi hati-hati jangan dinaikin terlalu tinggi karena foto kalian bisa overexposure, jadi putih semua nanti. Untuk mengambil foto pakai expert mode di Oppo A12 ini, gue saranin kalian untuk trial and error. Coba terus. Karena untuk hasil awal-awal biasanya emang kalian nggak akan puas sama hasilnya. Kalau kalian mau pesan Oppo A12 setelah nonton video ini, Oppo ada layanan Better at Home. Layanan ini khusus buat kalian yang udah pasti mau beli ataupun yang masih mau nanya-nanya tentang HP-HP-nya Oppo. Cukup WhatsApp ke 0815 955 04 kali dan kalian bisa langsung tanya-tanya dan beli HP Oppo yang udah kalian incer. Layanan ini
Terus buka dari Senin sampai Minggu jam 9 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Ingat, jangan dikecengin mbak-mbak adminnya ya. Di WhatsApp tanyain HP-nya aja. Sekarang kita masuk ke teknik ngambil fotonya. Untuk ngambil fotonya, yang kalian harus pastikan pertama adalah mainannya. Mau diposein kayak gimana, mainannya apa. Abis itu, kalian atur backgroundnya. Mau pakai backgroundnya kayak gimana. Setelah itu kalian posisikan lightingnya. Posisi atau arah cahaya ini penting banget buat dapetin gambar yang sesuai. Kalau kalian mau backgroundnya terang, berarti satu lampu kalian terangin tuh, arahin ke bagian background, dan satu lampu lagi kalian arahin ke bagian mainan kalian. Jangan sampai cahaya yang buat ke background itu spill out atau bocor ke mainan kalian, karena tidak akan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa ngeblok cahayanya dengan apapun. Gua bisa menggunakan karton atau apapun yang bisa untuk menghalangi cahaya. Jadi cahaya yang buat nerangin background itu cuma cukup buat nerangin background aja, nggak bocor ke mainannya. Jangan pasang cahaya dari arah yang nggak normal. Misalnya kalian masang lampu terlalu ke bawah. Nah, itu mainannya ntar jadi horor tuh, kayak setan-setan begitu. Pasang lampu dari arah normal cahaya, misalnya arah matahari 45 derajat kalau misalnya masih pagi, atau di atas jam 12 kalau misalnya kita mau dapetin efek emang siang hari. Udah nih, mainannya udah diposein, backgroundnya udah diatur, cahaya juga udah dipasang. Terakhir kalian tinggal nentuin settingan yang tepat di expert mode dari Oppo A12 ini. Kalian atur white balance-nya apakah udah sesuai atau belum. Kalian atur exposure-nya terlalu terang atau enggak. Kalian atur fokusnya, baru abis itu di shoot. Kayak yang tadi gue bilang, mungkin agak sulit di awal dan hasilnya kurang memuaskan. Tapi seiring berjalannya waktu, trial and error, kalian akan mendapatkan hasil yang cukup bagus dengan kamera 13 megapikselnya si Oppo A12 ini. Oke, ini video kayaknya panjang juga ya. Mudah-mudahan jelas. Kalau misalnya nggak jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau kalian udah berhasil foto-foto cakep menggunakan handphone kalian, atau terutama menggunakan Oppo A12 ini, upload di Instagram terus tag ke gue supaya gue juga bisa menikmati hasil foto-foto dari kalian. Karena gue senang ngeliatin foto-foto mainan. Terakhir, terima kasih banget buat Oppo yang sudah mensponsori video ini. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like. Kalau kalian suka banget, silahkan di subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali main lagi upload video. Kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.